Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rehan Valentino dengan NPM 220010006, yang mana di sini saya akan melakukan video able skill lab orthopedic examination. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dok. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Dr. Rehan Valentino yang jaga di klinik pada pagi siang hari ini ya Pak. Bapak dengan Bapak siapa ya Pak? Bapak Darmawan. Bapak Darmawan. Umurnya berapa? Untuk pekerjaannya apa ya Pak? Itu dok, petani. Oh, petani ya Pak. Untuk alamatnya di mana ya Pak? Di Jalan Pangalengan. Oh, baik Bapak di Antara ya Pak. Telah selesai. Bapak, apakah Bapak memiliki keluhan ya Pak? Ya dok, di nyeri lutut. Oh, lututnya sebelah mana ya Pak? Kalau Di sebelah kanan. sebelah kanan. Sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 1 bulan dok. 1 bulan ya Pak. Apakah sebelumnya pernah sakit lutut Pak? Ya pernah dok. Apakah pernah sudah diobati? Belum dok. Baik Bapak, awalnya itu bisa nyeri lutut itu bagaimana ya Pak? Atau Bapak sedang melakukan kegiatan apa? Itu dok, awalnya saya naik motor terus jatuh. Terus posisinya duduk. Oh, seperti itu ya Pak. Kapan jatuhnya Pak? Seminggu yang lalu dok. Untuk posisi saat jatuhnya itu bagaimana Pak? Dalam posisi duduk dok. Posisi lutut Pak. Di sini saya juga akan menanyakan tentang lututnya ya Pak. Apakah lututnya terasa sakit atau bagaimana Pak? Iya dok, sakit. Oh, sakit. Apakah ada sedikit kelemahan di kakinya Pak? Ada dok. Oh, ada. Untuk sebelumnya Bapak pernah sakit lutut juga atau bagaimana Pak? Pernah mengalami? Iya dok. Baik. Jadi lututnya sakit. Apakah ada kekakuan Pak? Iya dok, ada. Apakah ada pembengkakan juga Pak? Iya dok, ada. Iya ada ya Pak. Jadi apakah ada sedikit kelainan dari kakinya Pak? Iya dok, ada. Oh, baik seperti itu Pak. Apakah saat berjalan ada sedikit ketidakstabilan? Iya dok, ada. Apakah ada sedikit baal Pak di kaki sebelah kanannya? Iya dok, sedikit. Baik Pak, baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak ya Pak, yang dimana tujuannya untuk mengetahui penyakit dari Bapak dan apakah Bapak menyetujuinya. Setuju dok. Baik Bapak, setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dan di sini saya sudah menggunakan gloves dan Bapak bisa melakukan praktek dulu ya Pak. Bapak bisa berjalan, silakan untuk berjalan di tempat. Baik Pak, Bapak sudah bisa duduk kembali. Di sini saya lihat apakah ada memar yang memungkinkan adanya trauma, jika ada luka kita ukur lukanya. Lalu tepinya tegas atau tidak, dasarnya apa, lukanya kotor atau tidak. Kita juga akan memeriksa apakah ada bekas luka atau ada perubahan warna ya Pak, perubahan warna kulit seperti warna merah, ungu, biru pada kulit Bapak ya Pak. Dan di sini juga saya akan melihat apakah ada pembengkakan. Jika ada pembengkakan itu difus atau menyebar dan atau terlokalisir atau ada pembatasan atau juga adanya hilangnya massa otot Pak. Dan di sini kita akan lihat apakah ada deformitas, kelainan rotation, lalu kita akan bandingkan dengan kaki kanan dan kaki kiri ya Pak. Bapak bisa berbaring terlebih dahulu di meja pemeriksaan Pak. Jadi di sini juga kita akan melihat apakah ada pembengkakan. Jika ada pembengkakan itu difus ya Pak, seperti yang saya sudah jelaskan, atau terlokalisir, ada pembatasan, apakah ada hilangnya massa otot. Lalu di sini kita akan lihat apakah ada deformitas atau kelainan rotasi. Lalu kita akan bandingkan kaki kanan dan kaki kirinya Pak ya, apakah ada pemendekan atau tidak. Lalu di sini kita akan memeriksa apakah bagian yang nyeri itu hangat atau dingin, apakah nyeri atau tidak, dan apakah mati rasa atau tidak ya Pak. Yang dimana di sini saya akan menggunakan tisu. Lalu selanjutnya di
Di sini akan kita lihat keselarasan dari tulangnya, apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita akan ukur panjang kaki dari sias dari sampai medial malleolus atau sampai mata kaki. Lalu dari umbilikus sampai ke medial malleolus mata kaki, apa hasilnya positif. Jika hasilnya positif, hasilnya itu lebih dari 1 cm. Kemudian kita raba pada area kelainan, apakah ada krepitas dan nyeri. Oke Pak, saya mau izin untuk mengukur itu dulu. Izin ya Pak. Baik. Lalu kita akan palpasi apakah ada cairan atau edema. Jika terdapat benjolan, kita akan periksa ukuran tepinya, konsistensinya, mobilitasnya, dan nyeri tekan. Lalu kita akan mempalpasi denyut nadi pada dorsalis pedis, tibialis posterior, dan politeia, lalu bandingkan dengan sisi sebelahnya. Kemudian berikan rangsangan halus dan rangsangan kasar, nyeri, dan bandingkan dengan sisi lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan drawer test, akan melakukan drawer test ya Pak. Yaitu ini tuh termasuk special test. Yang pertama ada anterior drawer, di mana tujuannya untuk menilai integritas ligamentum cruciatum anterior, di mana yang pertama itu posisikan pasien terlentang di meja pemeriksaan, lalu lutut diversikan 90 derajat ya Pak. Mohon maaf Pak. Setelah itu tepatkan tangan di sekitar proximal tibial dengan jari di sekitar pada bagian belakangnya Pak, pada bagian sendi lutut sebelah sini. Lalu tepatkan lengan ke bawah bagian kaki pasien untuk memperbaiki posisinya. Lalu posisikan ibu jari di atas tuberositas tibialis. Lalu minta pasien untuk menjaga kaki supaya rileks. Lalu tarik tibia ke anterior dan rasakan sedikit gerakan anterior tibia ke femur. Lalu selanjutnya ya Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lateral ligamen atau LCL, di mana tujuannya untuk menilai integritas LCL sendi lutut, di mana yang pertama itu rentangan lutut pasien sepenuhnya sehingga kakinya lurus ya Pak. Lalu pegang pergelangan kaki dengan tangan kiri. Lalu dorongkan keluar dengan telapak tangan kanan sambil mendorong ke dalam dengan telapak tangan kiri. Setelah itu selanjutnya itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan medial kolateral ligamen, di mana tujuannya untuk menilai integritas MCL sendi lutut. Yang pertama yaitu rentangan lutut pasien hingga lurus. Lalu pegang pergelangan kaki pasien, posisikan telapak tangan kiri pada bagian atas aspek lateral lutut, lalu dorong ke dalam bagian tangan kiri sambil mendorong ke luar dengan tangan kanan. Dengan ligamen kolateral yang sehat tidak ada kemungkinan abduksi atau adduksi. Jika ada kelemahan atau lutur MCL, maka jari-jari itu harus bisa merasakan celah yang dapat diraba. Setelah itu Bapak, mohon maaf, Bapak bisa berbalik badan Pak. Mohon maaf ya Pak. Nah Pak, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan compression test, di mana tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat meniscus injury atau tidak. Yang pertama itu pasien dapat posisikan tengkurap ya Pak, Bapak posisinya sudah tengkurap, lalu lutut diversikan 90 derajat, lalu letakkan tangan di atas kaki, satu tangan di atas tibia, lalu kompres lutut, lalu putar tibial internal atau eksternal. Sudah. Dan untuk selanjutnya itu lalu saya akan melakukan Simon test. Simon test tujuannya untuk menilai
nilai apakah ada ruptur tendon Achilles. Minta pasien untuk tengkurap, lalu dengan kaki menggantung di tepi meja pemeriksaan. Minta pasien untuk tengkurap dengan kaki menggantung di tepi meja pemeriksaan. Yang pertama itu, selanjutnya remas betis, lalu gerakan betis. Kalau gerak berarti aman dibandingkan dengan betis yang satunya lagi. Setelah itu, kalau aman seharusnya kakinya bisa pelan terfleksi ketika betisnya ditekan. Pelan terfleksi ketika betisnya ditekan. Lalu tidak ada pergerakan kaki jika tendon Achilles terjadi ruptur arena hilangnya kontinuitas antara gastrocnemius dan kaki. Lalu yang selanjutnya, baik di sini kita melakukan room aktif apakah pasien bisa menggerakkan kakinya sendiri atau tidak. Lalu nilai apakah pasien ada kehilangan gerakan atau apakah ada abnormalitas atau nyeri saat bergerak. Lalu Bapak bisa angkat kakinya, Pak. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Lalu di sini akan melakukan room pasif di mana gerakannya dibantu oleh kita. Lalu kita lihat apakah dia kehilangan gerakan atau abnormalitas atau nyeri saat bergerak. Bapak bisa balik lagi ke posisi semula, Pak. Maaf ya, Pak. Lalu kita di sini akan memeriksa penilaian abnormal plane-nya. Baik Bapak, silakan untuk angkat kakinya, lalu kita akan kasih tenganan atau dorongan. Jika pasien masih bisa menahan berarti dengan kuat berarti 5M, di mana itu masih normal ya Pak. Lalu baik Bapak bisa mengangkat kakinya, lalu kasih tekanan. Bila bisa masih melawan gravitasi dan menahan sedikit kekuatannya berarti itu M4 ya Pak. Baik Bapak bisa ke bawah lagi. Baik Pak, bisa angkat kakinya sekali lagi. Kita akan tekan dan masih bisa melawan gravitasinya berarti M3. Dan selanjutnya Pak, angkat kakinya lagi. Lalu kita kasih tekanan tetapi lemah, berarti itu termasuk M2. Dan selanjutnya Bapak angkat kakinya. Bila tidak bisa mengangkat tapi gerakannya dikit, hanya komponen ototnya saja yang bergerak berarti itu M1. Baik Bapak, mohon maaf bisa angkat kakinya sekali lagi. Bila tidak bisa diangkat sama sekali, di sini kakinya tidak bergerak sama sekali itu dan tidak bisa diangkat, itu berarti M0. Baik Pak, untuk dokumentasinya yang dimana kita akan mencatat dari tanggal dan waktu hasil pemeriksaan, diagnosa, respon pasien terhadap prosedur, dan nama dokter penanggung jawabnya ya Pak. Alhamdulillah untuk pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Baik, alhamdulillah amin untuk pemeriksaannya sudah selesai, untuk kami selesai untuk orthopedi assessment. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.